Pak, saya pernah dengar kalau kerja disambil ya satu waktu mengerjakan lebih 3 pekerjaan itu nggak bagus. Apa benar? Kalau itu modelnya kerja ini sambil itu aman, nggak benar, nggak cara kerja yang selalu bisa begini. Memang nanti hasilnya selesai semua, oke. Tergantung kemampuan, ya. Kalau multi talent, multitasking betulan, ya, maka semuanya selesai dan semuanya bagus. Kalau ada orang yang full timer nulis buku, kayaknya kebanyakan buku saya deh. Saya udah 66 buku. Ada orang yang full timer pendeta. Kan saya pengusaha. Tapi 1 bulan, hari Minggu saya bisa khotbah kalau belum pandemi dulu, ya 3-5 sesi. Sekarang ini malah kadang lebih banyak. Kan hari Minggu kemarin aja, jam 6, jam 8, jam 10. Kenapa? Yang 3 rekaman. Yang 2 langsung. Jadi 1 bulan, saya bisa khotbah 50, 40, 50 sesi per bulan. Buku, setahun 3-4 buku. Selama pandemi ini, setahun ini, saya sudah menghasilkan sekitar 90-an lukisan, dan 60-an sudah laku terjual, satu lukisan 5-15 juta. Per minggu laku 1. Saya melukis 1 minggu bisa 4 lukisan, sebelum melukis baca ayat, sambil melukis ayatnya direnungin, selesai melukis tinggal dibuat PowerPoint-nya. Jadi saya bisa mengerjakan 2-3 hal sekaligus, dan semuanya jadi, dan menurut saya kualitasnya cukup bagus. Paling enggak misalnya pelukis yang lain, belum tentu loh sebulan laku 1, saya seminggu laku 1. Jadi kalau bicara perusahaan, sekolah, kita punya sekolah Happy Holy Kid, ya cukup banyak juga cabangnya. Jadi saya merasa bahwa saya sangat produktif, dan saya mampu untuk hal itu. Nah, tapi ini butuh latihan dan kemampuan. Nah, kalau saya nanti mau cari YouTube juga boleh. Hidup produktif, Jarod Wijanarko. Oke, tunggu sebentar. Itu kalau lihat di belakang saya itu bukan buku orang lain, semuanya buku tulisan saya, ya. Ini sesuai dengan pertanyaan, saya punya judul buku namanya Hidup Produktif, diterbitkan sama Andy Offset. Nah, dalam buku Hidup Produktif ini saya tidak mengajarkan diri saya, karena diri saya ini perkecualian. Jadi orang multi talent multitasking itu nggak banyak. Kalau anaknya multi talent multitasking bisa dilatih, nanti bisa orang jadi kayak saya. Kalau segi usaha, kan usaha saya juga nggak jelek-jelek banget dibanding orang yang hanya usaha tok ya, nggak pelayanan, nggak nulis buku. Ya sebelum bangkrut kami punya perusahaan 300 pegawai 300. Cabang kami IFA Dahsyat ada 230 kabupaten. Kalau Bapak Ibu ke gudang saya, halaman gudang itu 4 hektar, yang diatapin itu 2 hektar. Kantor kami di BSD IFA itu 8 lantai, satu lantainya 1.560 meter. Pegawainya 260-an. Kalau bicara sekolah, ya saya mengembangkan Happy Holy Kid sampai sekarang 66 cabang. Jadi multi talent, multitasking bisa diukur dari hasilnya. Bersamaan khotbahnya sebulan bisa. Sampai orang bilang saya itu pendeta Jarod. Saya bukan pendeta ya, tapi saya doktor teologi ya. Magister saya pendidikan, insinyur saya teknik pangan. Ya. Kalau psikologi, neuroscience, segala macam belajar sendiri. Nah, multi talent, multitasking itu bisa dilatih, ya, sehingga bisa sekali pekerjaan 2-3 sekaligus. Tapi kalau enggak, nah, maka secara umum, walaupun saya orang yang multi talent, multitasking, saya dalam buku Hidup Produktif tidak mengajarkan yang saya lakukan, karena itu spesies langka. Ya, dalam buku Hidup Produktif ini, gimana produktif? Bikin things to do. Malam hari begini, besok itu mau ngapain aja sih? 30 poin. Oke. Lalu ini suruh anak buah, ini suruh anak buah, ini suruh teman, ini. Oke, yang saya kerjakan sendiri berapa? Tinggal 5 poin. 5 poin, 5 hal ini kasih urutan prioritas. 1, 2, 3, 4, 5. Kerjakan nomor 1, jangan pikir nomor 2. Jadi jangan ngerjain pekerjaan, mikir gereja. Di gereja mikirin pekerjaan. Akhirnya nggak ada yang selesai. Ya, jadi kalau saya dalam hidup mengajarkan orang hidup produktif,
Saya tidak mengajarkan yang saya lakukan karena saya ini spesies langka. Mengerjakan 2-3 hal sekaligus, dua-duanya jadi, bukunya laku dijual, ISBN, saya sudah mencetak buku lebih 2,5 juta buku. Karena dari 66 buku, mayoritas buku itu dicetak 4, 5, 8, sampai ada yang 12 kali naik cetak. Jadi di buku Gramedia masuk bestseller. Kalau buku saya masuk Gramedia pasti diterima. Orang lain kan mungkin ditunggu dulu 6 bulan, 3 bulan, setahun. Buku saya cetak hari ini, hari itu masuk ke Gramedia. Nah, tapi dalam mengajarkan kepada orang lain yang non multi talent, multitasking, ya, itu saya mengajarkan mengelola waktu, mengelola motivasi. Ini isinya mengelola teman, mengelola semangat, mengelola talenta, termasuk mengelola fokus. Nah, supaya fokus, bikin things to do besok. Jangan semuanya dikerjakan sendiri. Benar-benar ini suruh anak buah. Belajar percaya sama orang lain. Ini suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh itu. Nah, yang harus saya kerjakan sendiri tinggal 5 nih. Bikin urutan prioritas. Sebelum tidur. Supaya waktu tidur, deep sleep. Tidur nggak ngimpi kerja nggak ngantuk ketiduran. Produktif, tidur ya tidur. Jadi kalau saya itu tidur, ya ngimpi ke surga boleh, ngimpi makan enak boleh, jangan tidur ngimpinya apa? Makan keselak jatuh. Mimpi kok sial, gimana lu bangunnya lebih sial lagi lu hidup. Mimpinya dikejar maling, diuber setan, ngimpi ngusir setan dong gitu ya. Ngimpinya dikejar setan, ngimpinya dikejar maling. Ini orang sial banget, kena kutuk ini gitu ya. Nih, masuk lagi YouTube, ketik lepas dari kok, jalan tujuan reko gitu. Ini kutuk ini gitu ya, kok nih ya. Nah, jadi waktu sebelum tidur, bikin things to do, bikin prioritas, nomor 1 mana, 2 mana, serahkan sama Tuhan, tidur, pulas, sudah tidur yang enak, indah, mimpi yang indah. Mimpi bercinta boleh, mimpi masuk surga boleh, mimpi jalan-jalan boleh, atau nggak mimpi, plus, tahu bangun. Gitu ya. Nah, besok pagi, kan sudah dibuat urutan prioritas. Kerjakan nomor 1, jangan pikir nomor 2. Kan sudah dibuat prioritas, jadi nggak perlu mikirin nomor 2 kalau lagi mengerjakan nomor 1. Tapi kalau Anda multitasking, begini, jam 7 kerjakan 2 hal ini. Jadi memang waktu bikin daftar, bikinnya 2 gitu. Besok saya sambil ngelukis, sambil nyiapin bahan khotbah. Kan bisa gitu ya. Jadi itu bisa 2 sekaligus gitu. Tapi jangan mikir yang ketiga. Gitu. Tapi kalau saya menyarankan, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 10, kerjakan nomor 1, jangan pikir nomor 2. Kerjakan nomor 2, jangan pikir nomor 3. Toh sudah dibuat urutan prioritasnya, kecuali emergency gitu ya. Anak masuk ICU gitu ya, atau rumah kebakaran, nah gitu. Jangan pikirkan, ya enggak saudara ya. Tapi di luar itu, bahkan kalau saya lagi mengerjakan yang nggak mau diganggu, HP saya silent. Saya udah bikin jadwal kapan buka WA. Makanya Anda telepon saya, mujizat kalau diangkat. Karena saya nggak mau terganggu dengan dering telepon. Kalau orang penting, maka pasti kalau ada miss call 10 kali, silakan ditulis, nanti saya jawab. Jawabnya ada waktunya. Nah, itu yang bikin saya produktif. Memang mungkin jadi agak susah menghubungi saya. Memang kalau mau telepon, ya bikin appointment. Pak, saya mau telepon, bisanya jam berapa? Pasti saya jawab, tidak perlu telepon, cukup WA. Karena telepon ngabisin waktu. Kalau telepon susah nyambi yang lain. Kalau WA saya bisa kumpulkan, jawabnya jam 12 semuanya, begitu ya. Jadi saya karena saking banyaknya pekerjaan, makanya saya bikin seperti itu, gitu ya. Untuk produktif, lagi mikir itu, ya WA-nya nggak usah dipikirin, begitu ya. Toh dunia belum kiamat. Kalau dia yang penting, pasti ada appointment. Saking pentingnya nih, orang telepon 10 kali belum tentu penting. Taunya apa? Meminta jadwal. Ya WA aja jam segini, aku jawab nggak bisa, selesai. Kan nggak harus telepon, gitu ya. Jadi, nah itu dalam hal menyusun skala prioritas. Kalau memang Anda nggak punya banyak waktu, nggak usah terima telepon. Kalau penting, suruh WA aja. Ada orang undang saya khotbah, Pak, saya rasanya nggak enak nih kalau nggak telepon. Saya bilang nggak usah. Mau terima kasih, tulis WA-nya, terima kasih. Mau bilang apa memangnya gitu? Ya saya mau bicara, nggak usah. Supaya apa? Ya supaya lukisannya jadi, itu belakang lukisan saya. Supaya bukunya jadi, supaya produktif. Nah, selain membuat prioritas, harus bisa berkata tidak. Bisa telepon, Pak? Nggak bisa. Bisa tanya, Pak? Nggak. Nah, kenapa orang tanya, saya tak kasih plot waktu, Rebo, Sabtu. Itulah waktu saya jawab. Di luar waktu itu, yang nggak jawab. Saya sudah berikan waktu saya untuk menjawab hari-hari tertentu. Di luar itu, nggak jawab loh.
Ya kalau tanggung jawab lagi baik hati gitu ya, orang-orang bertanya, saya cariin link YouTube-nya aja. Pak, anak saya begini-begini, oke dengerin ini, udah. Masih tanya lagi, gue tahu pasti belum didengerin. Dengerin aja nggak mau, gimana saya mau jawab lagi kan gitu kan? Nah, kalau mau produktif harus bisa berkata tidak. Ya orang kita jalan-jalan yuk, kita ngopi bareng. Nggak. Ada banyak kerjaan, oh selalu banyak. Ya, diajak makan, diajak pergi. Aku mampir tempatmu ya, ngapain? Ya sudah lama nggak ketemu, nggak usah. Mungkin akan dibilang sombong, tapi kalau kita nggak ada waktu, gitu ya, memang kerjanya banyak, nah itu pasti akan produktif. Tapi kalau misalnya, oke nanti kalau ngobrol di rumah, aku sambil melukis ya, kayak nggak sopan, tapi atau kalau nggak usah mampir dah gitu. Jadi kalau memang betul-betul, tapi kalau Anda memang punya waktu ya silahkan. Tapi kalau saya nggak ada waktu tuh untuk misalnya, yuk kita ngobrol-ngobrol yuk, ngopi-ngopi bareng ya. Enggak. Mau ngomong apa, meetingnya apa, selesai meeting gue pergi ya. Gitu. Jadi itu membuat kita akan produktif. Ya. Bahkan kalau memang bisa dua hal sekaligus ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya jangan. Ya. Karena ukurannya adalah hasil. Produktif apa enggak itu ukurannya hasil output. Ya, selain kuantitas tentu kualitas. Bukunya 10. Yang naik cetak berapa? Diterima nggak sama Gramedia gitu ya. Jadi tetap secara kualitas bagus, secara kuantitas juga bagus. Jadi tetap harus ukuran dalam hal segi produktivitas ya. Kalau nggak bisa jangan ya, nggak bisa konsentrasi. Gampangnya begini, Anda bisa nggak sambil ya itu bisa dua hal itu sekaligus. Sambil memang bahaya sih ya. Sambil nyetir bisa nulis WA nggak? Bahaya ternabrak. Kalau saya sendirian bisa, kalau sama istri pasti dimarahin sama istri gitu ya. Jadi kadang-kadang saya kayak Mr. Bean gitu. Kalau saya berangkat pelayanan itu namanya sepatu, kaos kaki, dasi masih di mobil. Sambil nyetir saya pakai sepatu, saya pakai dasi, saya pakai dasi itu semuanya saya pakainya di mobil gitu ya. Dan tidak tabrakan. Tapi di sini jangan ditiru ya, itu bahaya. Tidak diizinkan. Kalau di luar negeri didenda itu gitu ya. Tapi kalau orang multitasking ya itu kayak Mr. Bean gitu, gosok gigi di mobil. Di mobil gosok gigi, pakai kaos kaki, pakai sepatu, naliin sepatu gitu. Ya kalau mau aman pas lampu merah, kan lampu merah kan 60 detik. 60 detik itu cukup loh buat pakai kaos kaki satu ya. Bahkan bisa kaos kaki dua-duanya, tapi nanti ngikat talinya di lampu merah berikutnya lagi. Gitu. Itu bisa 60 detik itu bisa, karena saya udah hitung. Jadi kalau lampu merah gitu ngapain gitu ya? Baca WA tanggung gitu ya. Ya jadi saya bisa hemat 60 detik dengan cara sepatu masukin mobil aja, nanti pakainya nanti aja. Jadi nggak ada waktu khusus buat duduk pakai sepatu, ya lama banget. Udah gitu ya. Ya, tapi itu butuh latihan. Ya, tapi kalau secara umum hidup produktif, ya saya tidak berani mengajarkan cara saya. Tapi kalau Anda punya anak tadi yang bertanya tadi sebelumnya, saya lihat aja hasilnya. Anak belajar sambil dengerin lagu, nilainya 9, biarin. Jangan-jangan dia punya musical intelligence. Jadi selain soal multitasking, jangan-jangan memang dia punya. Jadi bagi anak yang cerdas lagu, jadi dalam multiple intelligence, dia musikalnya bagus. Waktu dia dengar musik, maka otaknya aktif, sehingga belahan otak yang lain untuk belajar itu jadi lebih mudah. Nah, anak seperti ini waktu belajar jangan main musik, wah nilainya jelek malah. Jadi sebenarnya itu berbeda. Kalau tadi soal anak belajar dengan soal ini beda topik ya. Tapi kalau yang multitasking betul-betul memang bisa mengerjakan dua hal sekaligus. Tentu memang tidak bisa yang gini sambil nyangkul ngelas gitu ya nggak bisa. Tapi sambil nyangkul nyiapin khotbah masih bisa. Jadi nyiapin khotbah itu cukup dibaca ayatnya, waktu merenungkannya itu sambil yang lain gitu ya. Ngapain duduk gitu sambil merenung? Udah kok duduk? Kan bisa jalan, bisa pergi, bisa betulin atap bocor. Jadi, tapi nggak bisa betulin atap apa nanam cabai kan gitu ya, kagak bisa gitu gimana ya. Jadi tetap yang dua itu kombinasinya apa sama apa gitu bisa diatur ya. Kalau ibu-ibu kebanyakan multitasking ya. Jadi sambil ngerebus air, sudah motong berambangnya, nanti bahkan itu wajahnya udah ditaruh, minyaknya udah, motong berambang selesai, minyaknya pas mendidih dicaplok begitu. Itu multitasking, bisa 2-3 hal sekaligus. Kalau berambangnya disiapin dulu, sudah selesai, baru dicuci, sudah selesai, baru panasin minyak. Cailah, itu masanya 3 jam tuh, padahal bisa selesai 1 jam.
Kalau bapak-bapak susah. Bapak-bapak biasanya nggak multitasking. Ibu itu bisa setrika, ya, pakai sepatu, terima telepon, bisa. Bapak-bapak lagi setrika, terima telepon, setrikanya gosong. Lah bapak-bapak itu setir mobil diajak ngomong aja harusnya belok malah lurus, nyalain istrinya. Kenapa sih kamu ngajak ngomong? Aku jadi nggak belok ini. Lah kenapa saya kurang setir kamu gitu kan? Jadi kalau bapak-bapak itu kebanyakan nggak multitasking. Maka diciptakan perempuan sebagai penolong. Penolong itu harus produktif, maka wanita itu multitasking. Nah, sebenarnya ada caranya gimana jadi laki-laki multitasking gitu ya, kayak saya. Bisa ya, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya hanya butuh latihan aja. Oke, Tuhan berkati kalau yang mau melatih dirinya multitasking, tapi kalau enggak tuh pusing. Orang yang enggak multitasking suruh kerja 2 sekaligus itu pusing loh, stres loh. Tapi kalau yang biasa multitasking, kekurangan pekerjaan, stres loh. Kalau nganggur saya sakit saya nggak bisa nganggur. Saya harus banyak sekali pekerjaan. Ya.